Oke guys, kali ini kita mau lanjut berkunjung ke Kedaton Pleret yang ada di Kabupaten Bantul. Yang mana Kedaton Pleret ini adalah ibu kota ketiga Kerajaan Mataram Islam. Atau perpindahan ibu kota ketiga dari Keraton Kerta menuju ke Kedaton Pleret yang hanya berjarak sekitar 1,4 kilometer. Yang dibangun pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat I pada tahun 1647 Masehi. Adapun alasan Amangkurat I memindahkan pusat kerajaan Mataram ke Kedaton Pleret dikarenakan keraton lama yang dibangun oleh Sultan Agung dianggap tidak representatif lagi atau tidak layak untuk dijadikan pusat kekuasaan. Dikarenakan keraton Kerta yang dibangun oleh Sultan Agung kebanyakan dibangun menggunakan kayu, sedangkan di Kedaton Pleret menggunakan batu bata. Dan pada masa itu juga Amangkurat I berambisi untuk membangun istana kerajaan yang lebih besar dan megah yang kini kemegahan Kedaton Pleret telah runtuh, namun kita masih dapat melihat secara langsung sisa-sisa kemegahan Keraton Pleret yang sebagian bangunannya masih tertimbun tanah. Adapun sisa-sisa kemegahan Keraton Pleret yang masih bisa dilihat seperti bangsal Sri Manganti, saluran air kuno, dan ambang pintu. Sedangkan berjarak sekitar 300 meter dari bangsal Sri Manganti ini juga ditemukan sumur gumuling dan sisa benteng pertahanan. Dan juga berjarak sekitar 700 meter dari bangsal Sri Manganti ditemukan sisa-sisa struktur pondasi Masjid Kauman. Dan juga ditemukan makam istri Amangkurat I yaitu Ratu Malang. Nih guys, situs Keraton Kerta Pleret. Jadi dari habis yang Kerta tadi, keratonnya pindah ke sini. Nih, Kedaton Pleret merupakan bukti perpindahan pusat pemerintahan dari Kerta ke Pleret. Nih, jadi yang tempat tadi terus pindahnya ke sini, pindah lagi tuh. Nih tempatnya. Tuh. Oke guys, kali ini kita mau lanjut berkunjung ke Museum Sejarah Purbakala Pleret. Di dalam museumnya ini juga terdapat benda-benda bersejarah peninggalan Keraton Kerta dan Kedaton Pleret yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari bangsal Sri Manganti atau istana kerajaan Kedaton Pleret. Di depan komplek Museum Pleret ini juga terdapat sumur gumuling yang didirikan atau dibangun pada masa pemerintahan Amangkurat I yang dulunya berfungsi sebagai sumber air, tempat jamasan atau mencuci pusaka dan bagian dari komplek Kedaton Pleret. Struktur bangunannya ini berbentuk lingkaran dengan diameter 80 cm, kedalaman 2,7 meter. Dan di bagian bawahnya menggunakan struktur cobong atau tanah liat. Namun kini sumurnya telah ditutup dikarenakan sudah mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2022. Dikarenakan kerusakan akibat usia dan gempa, dengan mengganti komponen beton lama menggunakan material bata merah untuk mengembalikan nilai historisnya. Sedangkan di belakang Museum Pleret ini juga terdapat sisa benteng pertahanan Kedaton Pleret yang dibangun oleh Amangkurat I sekitar tahun 1647 Masehi. Dulunya benteng pertahanan ini setinggi 5-6 meter dengan ketebalan 2,7 meter yang menjadikannya sebagai saksi sejarah kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Namun kemegahan benteng ini telah runtuh akibat serangan Trunojoyo pada tahun 1677 Masehi. Nih guys, area bentengnya. Masuk-masuk sini. Oh, ini dibuka nih, berarti ini ada. Nih. Area bentengnya nih, bentengnya dulu nih. Oke guys, kali ini kita mau lanjut berkunjung ke situs Masjid Agung Kauman Pleret, merupakan sisa bangunan Masjid Agung Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Amangkurat I yaitu Raja Mataram Islam keempat pada tahun 1649 Masehi. Adapun dulunya struktur bangunan masjid ini berbentuk persegi berukuran besar yang memiliki 3 pintu di timur, serambi yang luas dan dikelilingi benteng tebal. Sedangkan struktur utamanya menggunakan material batu bata, batu putih dan andesit. Namun Masjid Kauman Pleret ini juga menjadi sasaran serangan Trunajaya pada tahun 1677 Masehi. Yang mana pada masa itu Trunajaya menghancurkan benteng pertahanan dan Kedaton Pleret. Sedangkan Masjid Kauman Pleret ini tidak ikut dihancurkan meskipun akhirnya rusak seiring waktu. Yang kemudian sekitar tahun 1860-an, sisa-sisa material Masjid Kauman Pleret termasuk batu batanya diambil oleh Belanda untuk membangun pabrik gula Kedaton Pleret.
Sedangkan penelitian arkeologinya dimulai pada tahun 1976 hingga tahun 2017 yang berhasil menemukan sisa mihrab, 30-an umpak batu andesit berbentuk bundar dan struktur pondasi. Serta di belakang Masjid Kauman Pleret ini juga ditemukan makam istri Amangkurat I yaitu Kanjeng Ratu Mas Labuhan. Serta ditemukan juga tangga dan ambang pintu dan juga saluran air. Sedangkan beberapa koleksi yang ditemukan di situs ini disimpan di Museum Sejarah Purbakala Pleret. Nih guys, kita lagi berkunjung ke situs cagar budaya Kauman Pleret atau bekas Masjid Amangkurat I ini, peninggalan Raja keempat Kerajaan Mataram Islam, Amangkurat I atau anaknya Sultan Agung. Ini dia membangun Masjid Kauman. Besar sekali ya guys tempatnya. Ini masjidnya aja sebesar ini dulu. Ini zaman dulu loh. Ini lagi direvitalisasi. Ini ada batu-batu, bata-batanya. Ini adanya di Pleret Bantul, nggak jauh dari Kedaton Pleret, nggak jauh dari istananya ini. Terus di belakang ini ada makam-makamnya juga. Terus di makam sini ada makamnya istri Amangkurat I. Kalau Amangkurat I-nya dimakamin di Jawa Tengah. Soalnya waktu itu perang terus dia melarikan diri ke Jawa Tengah. Dan besar sekali area masjidnya dulu. Pokoknya keren pol. Yuk yang penasaran langsung merapat ke Masjid Kauman Pleret. Kali ini kita mau bahas kisah perjalanan hidup Amangkurat I yang memiliki nama asli Raden Mas Saidin. Beliau merupakan Raja keempat Kesultanan Mataram Islam yang memerintah sejak tahun 1646 hingga 1677 Masehi dan berpusat di Kedaton Pleret. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, beliau berfokus mempertahankan wilayah warisan pasca Sultan Agung daripada menaklukkan daerah baru. Dengan fokus utamanya adalah mengirim ekspedisi ke Blambangan dan mencoba menundukkan Banten melalui blokade, serta berupaya mempertahankan penguasaan atas wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Amangkurat I juga membangun ibu kota baru yaitu Kedaton Pleret menggantikan Keraton Kerta. Beliau juga yang membangun Masjid Agung Kauman Pleret serta membangun benteng pertahanan mengelilingi Kedaton Pleret. Beliau juga yang membangun Cendang Moyo atau tempat pemandian di kawasan Pleret. Dan juga membangun komplek makam Ratu Malang di Gunung Kelir Pleret. Yang mana Amangkurat I ini adalah putra Sultan Agung dari Ratu Wetan. Namun memiliki sifat berbanding terbalik dengan ayahnya yaitu Sultan Agung. Yang dulunya Amangkurat I ini dikenal memiliki sifat yang ambisius, kejam dan otoriter. Dan juga beliau membantai ribuan ulama dan keluarganya sendiri yang dianggap menentang kekuasaan. Dan beliau juga menjalin kerjasama dengan POC untuk mempertahankan tahta kerajaan, yang nantinya terjadi pemberontakan besar terhadap kerajaan serta awal mula kehancuran kerajaan Mataram Islam di Pleret. Awal mula kehancuran Kesultanan Mataram di Pleret ini disebabkan serangan Trunajaya ke Keraton Pleret pada tahun 1677, merupakan puncak pemberontakan yang meluluh lantahkan Kesultanan Mataram di Pleret di bawah pemerintahan Amangkurat I. Pemberontakan ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Amangkurat I yang dianggap kejam, sewenang-wenangan serta kebijakan luar negerinya yang terlalu dekat dengan POC. Pemberontakan ini dipimpin oleh Trunajaya, seorang bangsawan dari Madura atau Sampang, yang bersekutu dengan Karayeng Galesong, pejuang dari Makassar, dan Raden Kajoran. Aliansi ini juga semakin kuat karena didukung oleh sebagian besar rakyat Jawa yang tidak puas dengan kepemimpinan Amangkurat I. Yang pada akhirnya benteng pertahanan berhasil dihancurkan serta meluluh lantahkan Kedaton Pleret. Namun Amangkurat I beserta keluarga dan pengikutnya berhasil melarikan diri dan mencari bantuan ke POC di Batavia. Yang kemudian POC berhasil memadamkan pemberontakan yang menandai keterlibatan lebih dalam Belanda di Mataram. Serangan ini juga mengakhiri era Kedaton Pleret.
dan menjadi momen krusial yang melemahkan kedaulatan penuh kerajaan Mataram Islam. Dan Amangkurat I wafat pada tahun 1677 dalam pelariannya di Wanayasa, Banyumas. Dan sesuai wasiatnya, Amangkurat I dimakamkan di Pasarian, Tegal Arum, Kabupaten Tegal. Sehingga tahta kerajaan selanjutnya diteruskan oleh putra beliau, yaitu Raden Mas Rahmat, yang bergelar Amangkurat II, yang nantinya mendirikan Kasunanan Kartasura sebagai kelanjutan Kesultanan Mataram. Di belakang situs Masjid Kauman Pleret ini juga terdapat makam Kanjeng Ratu Mas Labuhan, yang merupakan makam salah satu istri dari Amangkurat I, menjadikannya sebagai salah satu bukti sejarah bahwa kawasan Kauman Pleret ini dulu adalah ibu kota kerajaan Mataram Islam, sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke Kartasura. Namun beda halnya lagi dengan makam Kanjeng Ratu Mas Malang atau Ratu Malang, yang makamnya tidak jauh dari Masjid Kauman Pleret ini, yaitu berada di Gunung Kelir Pleret, yang mana Ratu Malang ini adalah selir kesayangan Amangkurat I yang kisah cintanya berakhir tragis pada tahun 1665. Yang dulunya Ratu Malang atau Retno Gumilang ini adalah istri dari dalang wayang gedok bernama Ki Panjang Mas. Ia dikenal memiliki suara merdu dan kecantikan yang luar biasa yang membuat Amangkurat I terpikat saat pertunjukan. Yang kemudian Amangkurat I membawa lari Retno Gumilang secara paksa dan menjadikannya selir. Oleh sebab itulah dijuluki sebagai Ratu Malang atau Ratu Wetan. Yang pada masa itu Amangkurat I telah memiliki 2 permaisuri dan sekitar 60 selir. Yang kemudian Ki Panjang Mas dibunuh atas perintah Amangkurat I, membuat Ratu Malang dirundung duka berkepanjangan hingga akhirnya meninggal dunia. Dan Amangkurat I mencurigai kalau Ratu Malang diracuni oleh para selirnya, yang membuat Amangkurat I murka dan mengurung serta membunuh sekitar 40 selir dan abdi dalam. Yang kemudian Amangkurat I membuatkan tempat pemakaman khusus untuk Ratu Malang di Gunung Kelir Pleret. Dibangun Amangkurat I. Tuh megah sekali guys, dulu lihat besar sekali tuh masjidnya. Udah menggunakan batu bata merah sama batu andesit ini, batu putih. Tuh makanya awet tuh batanya. Ini banyak sekali nih sisa-sisa reruntuhannya. Wis pokoknya keren pol ini guys. Yuk yang penasaran langsung rapat ke sini guys. Setelah wafatnya Amangkurat I, tahta kerajaan diteruskan oleh putra beliau yaitu Raden Mas Rahmat, yang bergelar Amangkurat II, merupakan raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1677 hingga 1703. Dan plot twistnya, Raden Mas Rahmat inilah yang bersekongkol dengan Trunajaya untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Dikarenakan persoalan asmara dan kekuasaan. Salah satu pemicu utamanya adalah peristiwa Rara Oyi, yaitu gadis belia yang diperebutkan oleh keduanya, yang membuat Raden Mas Rahmat sempat dicopot dari jabatan sebagai putra mahkota, yang membuat Raden Mas Rahmat marah besar dan bersekutu dengan Trunajaya dari Madura untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Namun pemberontakan Trunajaya berkembang terlalu besar menyebabkan istana Pleret hancur dan memaksa Raden Mas Rahmat serta ayahnya melarikan diri ke arah barat. Dalam pelarian di Tegal Arum tersebut, Amangkurat I jatuh sakit dan meninggal dunia. Sehingga Raden Mas Rahmat naik tahta bergelar Amangkurat II. Yang kemudian Raden Mas Rahmat beraliansi dengan POC dan kembali ke Pleret untuk merebut kekuasaan dari Trunajaya. Setelah berhasil mengalahkan Trunajaya, beliau tidak kembali lagi ke Pleret dikarenakan sudah hancur. Namun Raden Mas Rahmat mendirikan pusat pemerintahan baru di Wanakarta, yang dikenal sebagai Keraton Kartasura pada tahun 1680. Dan Raden Mas Rahmat wafat pada tahun 1703 dan dimakamkan di komplek pemakaman Raja Imogiri. Yang kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh putra beliau yang bergelar Amangkurat III. Setelah wafatnya Amangkurat II, tahta kerajaan selanjutnya diteruskan oleh putra tunggal beliau yaitu Raden Mas Sutikna, yang bergelar Sunan Amangkurat III, adalah Raja Mataram ke-6 yang memerintah di Kartasura. Namun kepemimpinan Amangkurat III sangat singkat, hanya 2 tahun, dari tahun 1703 sampai 1705. Yang mana pada masa itu Amangkurat III berkonflik dengan pamannya sendiri dan perlawanan terhadap kolonial Belanda atau POC. Dikarenakan dulunya Pangeran Pugar diangkat putra mahkota oleh Amangkurat I namun dicopot dan merasa lebih layak menjadi raja selanjutnya. Sehingga Pangeran Pugar meminta bantuan kepada POC untuk menggulingkan keponakannya sendiri. Oleh sebab itulah Amangkurat III dibawa ke Batavia yang kemudian diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka.
Dan Amangkurat III wafat di Sri Lanka pada tahun 1734, yang nantinya pada tahun 1758 Hamengkubuwono ke-1 memulangkan kerangka Amangkurat III ke Jawa dan dimakamkan kembali di makam Raja-Raja Imogiri. Yang kemudian setelah Amangkurat III diasingkan, tahta kerajaan selanjutnya diteruskan oleh Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono ke-1, merupakan Raja Mataram Islam ke-7 yang memerintah sejak tahun 1705 hingga 1719, dan Pakubuwono ke-1 wafat pada tahun 1719 dan dimakamkan di komplek makam Raja Imogiri, sehingga tahta kerajaan selanjutnya diteruskan oleh putra beliau yaitu Amangkurat IV. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di situs Kedaton Pleret dan Masjid Kauman Pleret. Yuk, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Namanya Temenggung Engkrarata, makam Sultan Agung lewat sana. Tapi sebelum makam Raja-Raja Kasunanan Surakarta atau Raja Solo. Nih masuk sini kompleknya. Nih banyak.